Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas tentang operasi-operasi pada himpunan, di mana sebelumnya kita sudah membahas ya tentang definisi serta notasi dari himpunan, lalu hubungan antara dua himpunan. Ya. Operasi-operasi himpunan ada beberapa ya. Yang pertama itu irisan dua himpunan. Secara formal di dalam matematika, irisan dua himpunan itu dilambangkan seperti berikut ini ya. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B, maka A irisan B itu didefinisikan sebagai himpunan ya. Himpunan yang anggotanya X ya, di mana X anggota A ya, dan X anggota B. Nah, kalau digambarkan dalam diagram Venn, ya, seperti ini kalau himpunan A, lalu ini himpunan B, maka irisannya adalah ini yang diarsir, gitu ya. Banyak ya contoh-contohnya. Ya di sini kita selain mendefinisikan dari operasi himpunan ya, operasi dua himpunan atau lebih, juga sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat apa saja sih yang berlaku di dalam irisan dua himpunan ya? Sifat-sifatnya yang berlaku dalam irisan dua himpunan. Yang pertama itu komutatif. Ya. Yang pertama komutatif, di mana untuk setiap himpunan AB maka berlaku A irisan B sama dengan B irisan A. Ya. Kemudian yang kedua juga berlaku sifat asosiatif. Ya, asosiatif yaitu ini pengkelompokan ya, seperti ini ya. Jika ada 3 himpunan, ya, maka berlaku seperti ini B ya, ini B irisan C. Ya. Jadi ini. Kemudian ada sifat yang lain ya, yang C. Ya. Sifat yang lain ini nama sifatnya apa ya? Belum ada ya nama sifatnya. Jadi A irisan B ya, itu merupakan subset dari himpunan A. Ya. Demikian juga ya, A irisan B merupakan subset dari himpunan B. Ya. Nah, jadi ini sifat yang pertama ya, operasi pada himpunan yang pertama dan sifat-sifatnya. Lalu yang kedua, operasi yang kedua adalah gabungan. Ya, gabungan dua himpunan. Nah, secara formal ya, gabungan dua himpunan didefinisikan A gabungan B itu sama dengan himpunan yang anggota-anggotanya X ya, sedemikian hingga X anggota A atau secara logika lambangnya seperti ini ya, atau X anggota B. Ya. Kalau yang tadi ini dan bisa kita lambangkan dengan lambang seperti ini. Gitu ya. Jadi X anggota A atau X anggota B. Jadi ini. Lalu di dalam gambar ya, diagram Venn, maka dilambangkan seperti ini ya. Kalau dia beririsan ya, seperti ini. Nah ini A gabung B. Ya, kalau tidak beririsan bagaimana? Ya, tentu saja juga ini modelnya kalau tidak beririsan ya. Ya, tentu saja semua yang ada di A dan yang ada di B kita arsir. Ini jika tidak beririsan. Lalu sifat-sifat apa saja yang berlaku pada gabungan himpunan ya, hampir sama ya.
Sifat-sifatnya. Yang pertama, A gabung B itu sama dengan B gabung A. Ini sifat komutatif. Komutatif ya. Lalu yang kedua, kalau tiga himpunan ya, dia bersifat asosiatif, A gabung B ini gabung C itu sama dengan A gabung B gabung C. Ini sifat asosiatif. Asosiatif. Ya. Juga sama ya dengan hampir sama ya dengan yang irisan tadi. Kalau irisan kan irisannya ya ini merupakan himpunan bagian dari A. Lalu irisannya juga merupakan himpunan bagian dari B. Kalau ini kebalikannya. Ya, bahwa A itu merupakan himpunan bagian ya, maksudnya himpunan bagian A merupakan himpunan bagian dari A gabung B. Kalau yang tadi kan A irisan B merupakan himpunan bagian dari A. Kalau ini kebalikan, A merupakan himpunan bagian dari A gabung B dan juga B merupakan himpunan bagian dari A gabung B. Nah, ada teorema yang berkaitan dengan menggabungkan dua operasi ini ya. Teoremanya disebut teorema untuk sifat distributif ya. Teorema ini berkaitan dengan sifat distributif irisan terhadap penjumlahan atau irisan terhadap gabungan atau gabungan terhadap irisan distributif. Yang pertama, A ini iris B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Yang kedua, A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Nah, ini namanya sifat distributif. Distributif irisan terhadap gabungan atau gabungan terhadap irisan. Ya, silahkan dibuktikan, ada jelas ya di sana di dalam modulnya ya. Kemudian operasi yang ketiga. Ini biar tidak mengecohkan, ini A saja ya, ini A, ini B. Ya. Nah, sifat yang ketiga, operasi yang ketiga adalah komplement. Komplement suatu himpunan. Ya. Nah, kalau digambarkan di dalam diagram Venn, ini ya. Ini kan himpunan semesta, ya. Lalu ini ada himpunan A ya. Ini himpunan A ya. Nah, yang dimaksud komplement A itu artinya yang bukan himpunan A. Jadi di luar A, tapi masih di dalam himpunan semesta. Ini dia adalah A komplement. Yang di hasil itu adalah A komplement. Nah, A komplement lambangnya ada yang melambangkan seperti ini ya. Ada yang melambangkan seperti aksen gitu. Ya, jadi ada yang seperti ini. Ya. Lah, kalau di dalam secara formal ya, tulisannya secara formal, komplement adalah seperti ini. A komplement adalah himpunan X sedemikian hingga X itu bukan anggota A. Tapi X dalam S ya. Tapi X dalam S. Gitu. Ya. Jadi ini dan ini dan X anggota S. Ya. Nah, apa sih sifat-sifat yang berkaitan dengan komplement ya? Sifat-sifat yang berkaitan dengan komplement.
Yang pertama, ya, yang A, ini A saja ya. Ini biar biar sejalan. Ini A ya, ini B, ini C. Maka sifat yang pertama ini berkaitan dengan komplement, tapi berkaitan juga dengan irisan dan gabungan ya. A gabung A komplement itu merupakan himpunan semesta. Lalu yang kedua, A irisan A komplement itu himpunan kosong. Jelas ya, dalam diagram Venn kelihatan sekali ya. Lalu yang ketiga, ya, ini kan ada A komplement. Nah, jika dikomplementkan lagi itu maka himpunan A sendiri. Jadi komplement dari A komplement adalah A sendiri. Lalu sifat yang keempat, S komplement adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong komplement adalah S. Nah, ini ya sifat-sifat yang berkaitan dengan komplement suatu himpunan, tapi juga dikaitkan dengan irisan dan gabungan. Lalu ada teorema yang mengaitkan juga dengan komplement, irisan, dan gabungan. Namanya teorema De Morgan. Ya. Nah, namanya teorema De Morgan. Nah, teorema De Morgan yang pertama, ya, A irisan B, lalu dikomplementkan itu sama dengan A komplement iris B komplement. Maaf, gabung ya, bukan iris tapi gabung yang ini. Ini gabung. Lalu teorema yang kedua, A gabung B komplement itu sama dengan A komplement iris B komplement. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita buktikan ya teorema ini, bukti teorema De Morgan. Kita bukti yang pertama saja ya, nanti yang kedua sebagai latihan. Yang pertama, ya ingat ya, definisi himpunan sama dengan, ya kan A irisan B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Ini kan kalau didefinisikan atau secara formal ya, secara normal ini artinya A irisan B komplement himpunan bagian dari A komplement digabung B komplement, dan ya A komplement gabung B komplement itu subset dari A iris B komplement. Ya ini artinya ya. Nah, kita harus membuktikan kedua-dua ini gitu. Ya. A irisan B komplement subset dari A komplement gabung A komplement. Ya, bukti yang pertama ya. Kan ingat ya, definisi dari himpunan bagian ya. Jadi A himpunan bagian dari B ya, jika dan hanya jika ya. Untuk setiap X anggota A, maka X anggota B. Gitu ya. Nah, kita mau membuktikan, kita mau ngambil ya yang ini. Yang pertama ini kan, ini dulu kita membuktikan. Nih. Ambil dulu ya, X anggota A irisan B komplement, nanti akan terbukti bahwa X ternyata anggota A komplement gabung B komplement. Ya. Jadi ambil ya, ambil sembarang X anggota A irisan B komplement. Nah,
Artinya apa kalau X anggota A irisan B komplement? Ya, ini artinya X bukan anggota A irisan B, benar enggak? Ya kan? X bukan anggota, ingat ya, definisi yang tadi ya, komplement. Ini. Ya. X bukan anggota A. Ya, jadi kalau X anggota A irisan B komplement, artinya X bukan anggota A irisan B. Nah, X bukan anggota A irisan B artinya apa? Ya, berarti X bukan anggota A, ya, atau X bukan anggota B. Ingat ya, dia bukan anggota A irisan B. Jadi ini ya, kan A irisan B ini ya, dia bukan anggota di sini nih, ya. Ini kalau ini A, ini B misalnya ya. Nah, dia bukan anggota di sini. Nah, bisa saja berarti X anggota A ya, bisa dia di sini. Ya. Bisa dia di sini, bisa juga dia di sini. Ya. Jadi bisa A X. Maksudnya X bukan anggota A irisan B, artinya kan bisa X di sini ya, X anggota A ya. Kalau X anggota A berarti kan X bukan anggota B. Ya kan? Atau kalau X bukan anggota B, berarti kan X anggota A gitu ya. Ya, jadi kalau bukan di sini, bukan anggota irisan ini, maka dia bisa di sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini kan X bukan anggota B. Kalau di sebelah sini X bukan anggota A. Gitu. Nah, X bukan anggota A artinya X anggota A komplement atau X anggota A komplement sini ya, atau X anggota B komplement ya, sesuai dengan definisi di atas. Nah, kalau ini artinya adalah gabungan ya. Berarti ini X anggota A komplement gabung B komplement. Seperti itu. Nah, dari sini jadi ya, karena tadi diambil ininya sembarang ya, ini X sembarang anggota A iris B komplement ya. Menyebabkan X anggota A komplement gabung B komplement, maka A irisan B komplement itu subset dari A komplement gabung B komplement gitu ya. Lalu kita akan membuktikan yang kedua ini. Nah, yang kedua ambil sebarang Y anggota A komplement gabung B komplement ya. Y anggota A komplement gabung B komplement artinya apa ya? Y anggota A komplement atau Y anggota B komplement. Nah, kalau Y anggota A komplement artinya Y bukan anggota A, betul enggak? Ini ya, atau Y bukan anggota B ya, berdasarkan definisi. Nah, karena Y bukan anggota A ya, ini A, B, Y bukan anggota A. Ya kan? Y bukan anggota A. Berarti kan kemungkinannya di sini kan? Ya. Kemudian Y bukan anggota B kan kemungkinannya sini. Jadi nggak mungkin di sini. Ya kan? Maka ini artinya Y anggota atau Y bukan anggota
A irisan B. Gitu. Oke, bukan A anggota irisan B. Nah, ini artinya apa? Y anggota A irisan B komplement ya. Jadi A komplement gabung B komplement subset dari A irisan B komplement. Ya. Dari sini dari 1 dan 2 dapat disimpulkan ya. Ya. Dari 1 dan 2 ya, dapat disimpulkan ya, disimpulkan A irisan B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Ya. Ini jadi terbukti teorema De Morgan yang pertama. Untuk yang kedua, silahkan dicari sendiri untuk latihan. Oke, ya. Itu berkaitan dengan operasi yang komplement. Nah, sekarang yang keempat, operasi yang keempat adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn ya. Diagram Venn. Ini A, ini B. Ya. Nah, A dikurangi B. Jadi ini kan A dikurangi B. Jadi ini himpunan A yang bukan himpunan B. Anggotanya itu anggota yang ada di A tetapi tidak ada di B gitu. Ya. Jadi A irisan B adalah himpunan X ya, sedemikian hingga X anggota A tapi ya dan X bukan anggota B. Seperti itu. Ya. X bukan anggota A, X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, ini kalau bisa dituliskan secara lambang matematik artinya apa? Artinya apa ini? A irisan ya dan ya X bukan anggota B itu apa? B komplement. Ya, jadi A dikurangi B artinya sama dengan A irisan B komplement. Ya. Itu. Kemudian operasi dalam himpunan yang terakhir adalah perkalian Kartesius. Perkalian Kartesius. Ya. Kartesius dari dua himpunan. Dua himpunan. Jadi kalau perkalian Kartesius itu merupakan pasangan berurutan ya. Jadi A kali B itu didefinisikan ya secara formal dalam matematik. Ini pasangan berurutan di mana anggota yang pertama adalah anggota A, lalu yang kedua adalah B ya. Secara formalnya bukan AB di sini, maksudnya ini adalah X, Y, di mana X-nya ini anggota A ya, dan Y-nya anggota B. Gitu. Jadi secara berurutan gitu. Ya. Untuk yang Kartesius ini saya contohkan gini ya. Contohnya yang sederhana aja dulu ya. Misalnya A ya, A itu himpunan 1, 2, 3. Lalu B himpunan misalnya X, Y gitu ya. Nah, di sini A dikali B sama dengan pasangan berurutan. Jadi yang pertama anggota A, yang kedua anggota B. Ya. Semua ya, semua anggota A dipasangkan dengan anggota. Ini 1Y gitu. Kemudian 2X ya. Lalu 2Y, 3X,
3Y. Ya, seperti itu. Jadi kalau ya, jika banyaknya anggota A itu ada 3, lalu banyaknya anggota B ada 2, maka banyaknya anggota dari A kali B itu sama dengan 3 kali 2 atau 6. Ya. Jadi itu berkaitan dengan operasi-operasi pada himpunan. Lalu ternyata ada juga sifat ya di dalam perkalian atau perkalian kartesius ya, perkalian kartesius dua himpunan, ada sifat yang berkaitan dengan ini, dengan operasi perkalian kartesius ya, yaitu jadi sifat distributif. Sifat distributif yaitu A kali B irisan C itu sama dengan A kali B iris dari A kali C. Ini sifatnya. Ya. Ini silahkan ada ya buktinya di dalam buku, kalian bisa lihat ya ini. Ya. Nah, bahasan modul 1 kegiatan belajar 1 ini sudah selesai. Ya. Di situ ada latihan-latihannya, silakan dikerjakan. Ya. Nah, saya akan memberikan contoh ya, akan memberikan contoh. Kita ambil saja pada contoh nomor 7 latihan ya. Nah, ini saya akan berikan contoh-contoh ya. Contoh nomor 7 ya. Di sini kita harus membuktikan ya, jika A subset dari B, ya, maka A gabung C itu pasti subset dari B gabung C, ya, untuk setiap himpunan C. Ya. Ini contoh pertama ya. Kita mau membuktikan ini. Oke. Kita ambil ya. X anggota ya, kita membuktikan, kita ambil sembarang X anggota dari A gabung C, nanti kita akan ternyata kita bisa membuktikan bahwa X juga anggota B gabung C. Gitu ya. Nah, caranya gini ya. Bukti ya, bukti. Ambil sebarang X anggota A gabung C. Ya. Artinya apa ini? Artinya X anggota A, ya kan? Atau X anggota C. Ya. Ya, X anggota A atau X anggota C. Ya. Nah, di sini X anggota A, ya kan? Karena A subset dari B, maka karena A subset dari B dan X anggota A, maka X juga anggota B. Seperti itu. Ya, jadi di sini ya. Jadi X anggota ya, tadi ini kan X anggota
A, tetapi juga X anggota B, sehingga X anggota B, ya, ini kan X anggota A, nah atau, berarti kan sini atau X anggota C. Nah ini artinya apa? Kalau X anggota A atau X anggota B, artinya X anggota B gabung C. B gabung C. Ya. B gabung C. Jadi di sini ya terbukti bahwa A gabung C subset dari B gabung C. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, ya. Buktikan A irisan B, ya, A irisan B gabung A kurangi B, ya, A kurangi B gabung B kurangi A itu sama dengan A gabung B dikurang A irisan B. Ya. Nah, untuk membuktikan ini tidak harus selalu menggunakan kalimat-kalimat seperti yang di nomor 1 gitu ya, tapi bisa kita gunakan definisi-definisi, ya. Langsung dengan lambang-lambang matematik atau lambang-lambang secara formal, ya. Jadi A dikurangi B digabung B irisan A, ya. Ini kan ruas kiri, kita membuktikannya menjadi ruas kanan. Untuk pembuktian itu kan macam-macam, ya. Jadi bisa menggunakan yang tadi, menggunakan kalimat-kalimat ini, bisa juga kita menggunakan definisi-definisi, ya. Nah, ini A dikurangi B, ya, ini A dikurangi B. Artinya kan apa? Artinya A irisan dari B komplement. Ingat yang tadi, ya. Saya ulangi yang atas, ya. Saya scroll ke atas. Selisih, ya. Nah, ini. A kurangi B artinya A irisan B komplement. Ya. A kurangi B artinya A irisan B komplement. Lalu gabung. Ini juga sama. B dikurangi A artinya B irisan A komplement. Ya. Nah, lalu di sini kita gunakan hukum distributif, ya, hukum distributif. Ya, yang A ini dengan yang ini. Ya. Ini kan artinya A gabung B irisan A komplement. Ya, ini yang pertama. Itu, ya. Lalu iris, ya, yang ini, ya. Sekarang yang B komplement gabung B irisan A komplement. Nah, ini. Kemudian di sini berlaku juga distributif, ya. Kita uraikan lagi nih yang pertama ini. Ya, ini kan bisa, ya, kita uraikan, ya. Ini adalah A gabung B, ya. Lalu irisan A gabung A komplement, ya. Lalu yang kedua ini, ya, adalah irisan dari B komplement gabung B, lalu iris B komplement gabung A komplement. Ini B, ya. Oke. Nah, ini A gabung A komplement itu apa? Kita cek sifat yang ada di atas tadi, ya. A gabung A komplement. Mana tadi, ya? Nah, ini. A gabung A komplement kan S. A irisan A komplement adalah himpunan kosong, ya. Jadi gunakan sifat itu. A gabung A komplement ini adalah S
ini adalah S juga. Nah, jadi ini sama dengan A gabung B, ya, iris B komplement gabung A komplement, ya. Nah, ini ingat kita gunakan sifat De Morgan, ya. A gabung B, iris apa sifat De Morgan, yaitu B irisan A komplement. Benar nggak? Ya, B irisan A komplement. Nah, ini kan sifat dari pengurangan, ya. Jadi ini dikurangi ini, gitu ya. Jadi ini sama dengan A gabung B dikurang dari B irisan A. Gitu. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Karena yang diminta A gabung B dikurang A irisan B. Yang diminta ini. Ya. Sementara ini B irisan A. Nah, ingat di dalam irisan ada berlaku hukum komutatif. Jadi ini A gabung B sama diiris A irisan B. Diiris dikurang, ya. A gabung B dikurang A irisan B. Ya, jadi terbukti, ya. Jadi terbukti. Jadi terbukti. Oke, jadi itulah contoh-contoh dari operasi himpunan. Nah, sekarang sebagai latihan, ya. Ini nanti latihannya harus diselesaikan di dalam diskusi. Ya, latihan yang pertama, ya. Ini kan tadi berlaku sifat di dalam perkalian Kartesius, ya. Sifat distributif perkalian Kartesius terhadap irisan. Nah, sekarang apakah ya berlaku sifat distributif, ya, perkalian Kartesius ini, ya? Apakah ya berlaku titik 2, ya, A kali B gabung C itu sama dengan A kali B gabung A kali C. Apakah berlaku itu? Kalau berlaku, buktikan, ya, secara matematis, ya, secara formal, ya. Jika tidak berlaku, berikan counter example-nya. Jadi berikan salah satu contoh yang menyebabkan ini ternyata tidak sama. Jadi ruas kiri berikan aja contoh dalam himpunan, ya. Ya, untuk menunjukkan ketidakberlakuan berikan salah satu contoh dalam himpunan. Ternyata ruas kiri nanti tidak sama dengan ruas kanan. Ya, tapi kalau untuk berlaku itu harus berlaku secara umum, maka harus dibuktikan secara formal. Ya. Lalu yang kedua, ya, ini ada soal, saya lihat di sini, ya. Ya. Diketahui, ya, P adalah himpunan X, ya, sedemikian hingga X kuadrat dikurangi 6, dikurangi X dikurangi 6, lebih kecil sama dengan 0, ya. Lalu ada himpunan H, ya, himpunan X sedemikian hingga X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 lebih besar daripada 0. Ya, ini. Nah, tentukan, ya, tentukan P dikurangi H. Ya. Lalu yang ketiga, ya, sederhanakan. Ya, sederhanakan. Ya. A komplement iris A gabung B, ya. Lalu hasilnya ini digabung A irisan B, ya. Jadi ini
yang menjadi latihan, dan ini nanti harus dijawab di dalam diskusi kalian di LMS ya, di e-learning. Ya. Jadi demikian saja bahasan kita tentang operasi dua himpunan ya. Saya ulangi ya, operasi pada himpunan itu yang pertama adalah irisan dari dua himpunan. Di sini ada sifat ya, ada 3 sifat, lalu gabungan dua himpunan juga ada 3 sifat. Kemudian yang ketiga ada komplement suatu himpunan, di sini ada A, B, C, D, E, ada 5 sifat. Kemudian ada juga teorema De Morgan yang menghubungkan antara konsep irisan, gabungan, dan komplement. Konsep operasi ya. Kemudian ada juga selisih dua himpunan, lalu ada perkalian kartesius dua himpunan ya. Kan kartesius dua himpunan, lalu ada teorema atau sifat yang menghubungkan antara kartesius ya, perkalian kartesius dengan irisan. Ini distributif ya. Jadi itu saja, dan ada latihan yang harus dikerjakan, nanti harus diselesaikan di dalam diskusi. Ya. Oke, sampai ketemu pada bahasan yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.